Namaku Alia. Umurku 19 tahun. Dan sejak umur 7 tahun aku tinggal di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Yang ku tahu, suatu malam hujan deras, ada seorang wanita yang menggendongku ke depan gerbang panti, mengetuk, lalu pergi begitu saja. Sejak itu, hidupku diwarnai oleh aroma bubur kacang hijau setiap pagi, bunyi sapu lidi di halaman, dan suara tawa anak-anak lain yang juga sama sepertiku, tidak punya rumah selain panti ini. Panti asuhan kami tidak besar. Hanya ada 15 anak dan 2 pengurus, Bu Rini dan Pak Darto. Mereka sudah seperti orang tua bagiku. Kehidupan kami sederhana, tapi penuh kebersamaan. Kami jarang keluar jauh, kecuali ke sekolah atau sesekali jalan kaki ke pasar untuk membantu Bu Rini belanja. Aku bukan gadis yang populer atau menonjol. Tapi kata Bu Rini, aku punya sesuatu yang jarang dimiliki anak-anak lain di panti, suara yang indah. Ia sering memintaku bernyanyi di acara kecil panti atau di gereja. Kadang, aku malu. Aku pikir, apa gunanya suara indah kalau tak ada yang mendengar selain orang-orang di sekitar sini? Hingga suatu sore, kejadian yang tidak pernah aku bayangkan seumur hidup pun terjadi. Hari itu aku baru pulang dari membantu Bu Rini mengantar anak-anak yang lebih kecil ke taman bermain. Di halaman panti, ada sebuah mobil hitam mengkilap terparkir. Mobil itu begitu besar, dengan kaca gelap yang membuatku tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Jarang sekali mobil seperti itu masuk ke jalan kecil menuju panti. Di teras, kulihat Bu Rini sedang berbicara dengan seorang pria tinggi berjas rapi. Wajahnya tegas tapi terlihat ramah. Rambutnya sedikit beruban, dan cara berdirinya memancarkan wibawa. Aku ragu untuk mendekat, tapi Bu Rini memanggilku. Alia, sini nak, ada yang mau bicara denganmu. Aku berjalan mendekat, masih memegang kantong plastik berisi roti untuk anak-anak. Selamat sore, Pak. Ucapku pelan. Pria itu tersenyum tipis. Kamu Alia, ya? Aku. Sudah lama mendengar tentangmu. Aku terkejut. Tentang saya, Pak? Iya. Ia menatapku penuh arti. Tentang suaramu. Aku memandang Bu Rini, meminta penjelasan. Bu Rini tersenyum samar. Pak ini namanya Arman Wijaya. Dia pengusaha besar di kota ini, dan juga penyelenggara acara amal untuk anak-anak panti. Dia ingin kamu ikut tampil di acara itu. Aku hampir menjatuhkan kantong plastik di tanganku. Saya? Tampil? Bernyanyi? Pak Arman mengangguk. Ini bukan acara biasa. Ini pesta amal yang dihadiri para tokoh penting, pengusaha, bahkan beberapa artis. Aku ingin kamu bernyanyi di sana, Alia. Biar semua orang tahu, anak panti juga bisa bersinar. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku tidak pernah ke acara besar, apalagi pesta elit. Pakaian terbaikku hanyalah rok panjang sederhana dan blus putih yang sudah sering kupakai ke gereja. Bagaimana mungkin aku berdiri di depan orang-orang kaya, artis, dan pejabat? Mereka pasti akan menatapku aneh. Bu Rini menenangkanku. Jangan takut, nak. Kesempatan seperti ini jarang datang. Anggap saja kamu bernyanyi untuk kita semua di sini. 3 hari kemudian, sebuah mobil mewah datang menjemputku ke rumah Pak Arman. Katanya, di sana aku akan latihan dan menyesuaikan diri sebelum pesta. Saat aku turun dari mobil, mataku langsung membelalak. Rumah itu bukan rumah biasa. Bangunannya megah dengan pilar-pilar besar di depan, lantai marmer, dan taman yang luas dengan air mancur di tengahnya. Aku bahkan takut menginjak karpet di ruang tamunya karena rasanya terlalu mahal. Pak Arman menyambutku dengan hangat, tapi di sudut ruangan aku melihat seorang wanita muda, mungkin seumuran 25-an, menatapku dari atas ke bawah. Wajahnya cantik, kulitnya putih mulus, rambutnya tergerai indah, namun tatapannya dingin. Alia, ini anaknya Pak Arman, namanya Nadine, kata Bu Rini memperkenalkan. Nadine tersenyum tipis, tapi matanya tetap meneliti. Oh, jadi ini yang mau dibawa papa ke pesta? Anak panti. Aku menunduk, tidak ingin membalas.
Tapi jantungku berdetak kencang. Rasanya aku ingin pulang saja. Hari-hari berikutnya aku berlatih di rumah besar itu. Ada seorang pelatih vokal yang membimbingku. Juga tim tata rias yang mulai mengukur tubuhku untuk gaun. Aku merasa canggung setiap kali berdiri di depan cermin, melihat diriku memakai kain mahal yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Kadang aku mendengar Nadine berbisik-bisik dengan temannya sambil melirik ke arahku. Kalimat seperti, dia bahkan tidak tahu cara jalan di atas heels. Atau, papa ini aneh, bawa-bawa anak panti ke acara elit, sering ku dengar. Namun aku mencoba fokus pada latihanku. Aku tahu, ini adalah kesempatan besar. Mungkin, jika aku berhasil, aku bisa membuat orang-orang di luar sana percaya bahwa anak panti juga punya kemampuan. Sampai pada hari itu tiba. Pagi menjelang pesta, tim rias datang lebih awal untuk menyiapkan penampilanku. Rambutku ditata sederhana tapi anggun. Wajahku diberi riasan natural. Gaun panjang berwarna biru tua membalut tubuhku dengan sempurna. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri di cermin. Pak Arman muncul, mengenakan setelan jas hitam elegan. Kamu cantik sekali, Alia. Malam ini, tunjukkan siapa dirimu. Kami berangkat menuju hotel bintang 5 di pusat kota, tempat pesta diadakan. Saat mobil memasuki area parkir, aku melihat deretan mobil mewah dan para tamu dengan gaun serta jas mahal. Aku merasa perutku mulas. Begitu masuk ke ballroom, aku seperti masuk ke dunia lain. Lampu kristal raksasa tergantung di langit-langit. Meja-meja bundar dihiasi bunga segar. Musik lembut mengalun dari panggung. Semua orang terlihat berkelas. Dan tatapan mereka kadang mampir ke arahku. Ada yang penasaran, ada yang sinis. Aku duduk di meja bersama Pak Arman dan beberapa tamunya. Nadine duduk di seberang, bersama teman-temannya yang sibuk berfoto. Sesekali ia melirikku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Acara dimulai dengan sambutan, lalu lelang amal. Setelah itu, MC mengumumkan ada penampilan spesial dari seorang gadis berbakat yang akan memukau kita malam ini. Aku tahu, itu giliranku. Tanganku dingin saat berdiri. Aku berjalan menuju panggung, mencoba mengingat semua yang kupelajari. Namun ketika aku sampai di tangga panggung, tiba-tiba ku dengar bisik-bisik dari beberapa tamu di barisan depan. Itu, anak panti, ya? Kok bisa dia yang tampil di sini? Mungkin dia kenalan khusus. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku berhenti sejenak. Kakiku terasa berat. Dari atas meja, kulihat Nadine tersenyum miring, seolah menantangku untuk mundur. Tapi entah kenapa, di dalam diriku ada suara yang berkata, "Jangan, ini waktumu." Aku melangkah naik ke panggung. Cahaya lampu menyorot wajahku. Penonton mulai diam, menunggu. Mikrofon terasa berat di tanganku. Aku menarik napas, dan tepat saat musik pengiring mulai, sebuah suara lantang dari sudut ruangan membuat semua kepala menoleh. Apa dia pantas ada di sini? Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam. Aku berdiri terpaku di bawah sorot lampu. Jantungku berdegup begitu keras hingga terasa di telingaku. Sorot lampu terasa semakin panas di wajahku. Musik yang tadi mulai mengalun tiba-tiba terhenti. Seperti ikut terkejut mendengar teriakan itu. Aku memandang ke arah suara. Di meja sebelah kiri panggung, seorang pria paruhbaya dengan setelan jas abu-abu berdiri. Wajahnya keras, dan matanya menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Tangannya memegang gelas anggur, seolah ia baru saja membuang kalimat itu seperti menusukkan pisau ke udara. Apa dia pantas ada di sini? Ulangnya, kali ini lebih pelan. Tapi cukup jelas untuk membuat bisik-bisik semakin ramai. Aku merasakan telapak tanganku mulai berkeringat. Rasanya ingin berbalik dan turun dari panggung, kembali ke kursi, atau lebih baik lagi, keluar dari ballroom ini dan berlari pulang ke panti. Tapi tepat saat kakiku ingin mundur, ku dengar suara tegas dari meja VIP. "Cukup, Haris. Dia di sini atas undanganku," ucap Pak Arman. Suaranya terdengar tenang. Tapi ada ketegasan yang memotong udara. Pria bernama Haris itu menyipitkan mata, menatap Pak Arman. "Aku hanya khawatir. Arman,
Ini pesta untuk para donatur dan tokoh penting, bukan tempat audisi bakat dari jalanan. Beberapa tamu tertawa kecil, dan aku merasa dadaku sesak. Kata-kata itu seperti menamparku di depan semua orang. Namun Pak Arman tidak bergeming. Ia menatapku dari kursinya. Matanya mengirimkan pesan yang jelas. Lanjutkan. Jangan mundur. Aku menelan ludah, lalu mengarahkan pandangan ke penonton. Mikrofon terasa dingin di genggamanku. Nafasku mulai teratur kembali. Selamat malam. Suaraku bergetar, tapi cukup terdengar. Nama saya Alia, dan malam ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat berarti bagi saya. Aku memberi kode pada pianis, dan musik pun dimulai kembali. Nada pertama keluar dari bibirku, pelan tapi penuh perasaan. Awalnya, aku hanya bernyanyi untuk menenangkan diriku sendiri. Tapi seiring musik mengalun, aku mulai lupa bahwa aku sedang berdiri di depan orang-orang elit yang mungkin meremehkanku. Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata lagu itu mengalir, seolah sedang menceritakan kisah hidupku sendiri. Ketika bait terakhir berakhir, aku membuka mata. Ruangan hening. Lalu, perlahan, tepuk tangan terdengar. Pertama dari meja Pak Arman, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan beberapa tamu berdiri dan bertepuk tangan lebih keras. Namun di tengah tepuk tangan itu, aku sempat melihat Nadine. Dia tidak tersenyum. Justru wajahnya terlihat terkejut, seperti ia baru menyadari sesuatu yang tidak ia sangka dariku. Setelah turun dari panggung, MC memuji penampilanku dan kembali melanjutkan acara. Aku berjalan menuju meja Pak Arman, masih merasa gugup. Beliau berdiri, menepuk bahuku. Kamu luar biasa, Alia. Tadi, kamu membuat mereka semua diam. Aku mengangguk, tapi sebelum sempat menjawab, Nadine mendekat. Papa, ucapnya manis, tapi matanya melirikku dingin. Bisa aku bicara sebentar? Mereka berdua menjauh sedikit, dan aku hanya bisa melihat dari jarak beberapa meter. Nadine terlihat berbicara dengan suara rendah, tapi gesturnya menunjukkan nada keberatan. Pak Arman menatapnya tajam, lalu menggeleng. Nadine memutar mata, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke arahku. Aku duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Tapi aku tidak tahu bahwa penampilanku tadi baru awal dari badai yang akan datang. Acara terus berlanjut, dan saat makan malam disajikan, beberapa tamu mulai menghampiri meja kami. Ada yang memberi selamat, ada yang mengajak bicara singkat. Salah satu yang menghampiri adalah seorang wanita bergaun merah anggun. Usianya sekitar 40-an, tapi wajahnya awet muda. Ia tersenyum ramah padaku. Kamu Alia, ya? Penampilanmu barusan menyentuh hati. Jarang sekali ada yang bisa membuat saya terdiam seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Wanita itu lalu berbicara dengan Pak Arman, tapi sesekali melirik ke arahku, seperti sedang menilai sesuatu. Tak lama kemudian, Nadine kembali ke meja, kali ini bersama seorang pria muda berjas putih. Papa, katanya sambil tersenyum lebar. Ini Adrian. Dia pengusaha muda yang baru kembali dari luar negeri. Pria bernama Adrian itu menyalamiku sopan, tapi senyumnya tipis. Kamu baru pertama kali ke acara seperti ini, ya? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, ini pertama kalinya. Dia tersenyum samar. Menarik. Semoga kamu bisa beradaptasi. Dunia seperti ini tidak mudah untuk orang luar. Kalimatnya terdengar manis, tapi ada nada tersembunyi di baliknya yang membuatku tidak nyaman. Setelah acara hampir selesai, MC mengumumkan sesi lelang terakhir. Barang yang dilelang adalah sebuah kalung berlian langka. Suasana ruangan kembali riuh. Para tamu mulai mengangkat papan penawaran. Aku hanya memperhatikan dari jauh, kagum dengan jumlah uang yang mereka tawarkan. Jumlah yang tidak akan pernah kulihat seumur hidup di panti. Saat pemenang lelang diumumkan, Pak Arman kembali duduk di meja, tampak puas. Tapi sebelum aku sempat bicara, seseorang mendekat dari belakang. Alia, boleh bicara sebentar? Aku menoleh.
Ternyata wanita bergaun merah tadi. Tatapannya lembut. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Kami berjalan ke sudut ruangan yang agak sepi. "Kamu tahu, Nak," ucapnya pelan. "Tidak semua orang di sini akan senang melihatmu berdiri di panggung. Beberapa mungkin merasa terancam." Aku terkejut. "Terancam? Maksud ibu?" Dia tersenyum samar. "Kamu akan tahu sendiri nanti. Tapi, kalau ada yang mencoba menjatuhkanmu, jangan biarkan. Ingat, malam ini kamu sudah membuktikan kalau kamu pantas ada di sini." Aku hanya bisa mengangguk, meski kepalaku penuh pertanyaan. Saat aku menoleh lagi, wanita itu sudah berjalan pergi. Ketika acara resmi selesai, para tamu mulai keluar dari ballroom. Aku berjalan menuju pintu bersama Pak Arman. Namun sebelum kami sampai di luar, seseorang menahan langkahku. "Hati-hati, Alia." Suara itu pelan, tapi tajam. Aku menoleh. Nadine berdiri di belakangku, dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Malam ini hanya permulaan. Dunia ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Aku ingin membalas, tapi Pak Arman memanggilku dari depan. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi. Di dalam mobil menuju rumah besar itu, aku terdiam. Lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela, tapi pikiranku penuh dengan kata-kata Nadine dan wanita misterius bergaun merah tadi. Apa yang mereka maksud dengan terancam dan bukan tempat untuk orang sepertimu? Saat mobil berhenti di halaman rumah, aku turun. Namun sebelum sempat masuk, aku melihat Nadine berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arahku. Tatapan itu dingin, dan entah kenapa, aku tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu matahari menyinari setiap sudut rumah besar Pak Arman. Aku terbangun di kamar tamu lantai 2, dengan tirai putih tipis bergoyang pelan ditiup angin. Aroma kopi dan roti panggang samar-samar tercium dari dapur. Aku duduk di tepi ranjang, masih memikirkan kejadian semalam. Tatapan tajam Nadine, ucapan wanita bergaun merah, dan bisik-bisik para tamu yang menganggap aku tidak pantas berada di pesta itu. Semuanya bercampur menjadi satu di kepalaku. Aku merapikan rambut, lalu keluar kamar. Di tangga, aku mendengar suara Nadine dari ruang makan. Nada bicaranya pelan, tapi tajam. "Pak, aku nggak paham kenapa Papa repot-repot bawa dia ke pesta semalam." Semua orang heran. Bahkan Om Haris bilang itu bisa merusak reputasi keluarga kita. Aku menahan langkah, bersembunyi di balik dinding. Pak Arman menjawab dengan nada tenang. "Nadine, kamu terlalu memikirkan omongan orang. Alia punya bakat. Dan kadang, kita harus melihat lebih dari sekadar penampilan luar." Nadine tertawa kecil, tapi nada suaranya dingin. "Atau, Papa punya alasan lain yang belum Papa bilang?" Aku bisa membayangkan ekspresi Pak Arman saat menjawab. "Tidak semua hal perlu kamu tahu sekarang." Kalimat itu membuatku semakin penasaran. Alasan lain? Maksudnya apa? Aku memutuskan untuk tidak muncul saat mereka masih berbicara. Jadi, aku berjalan pelan ke halaman belakang. Udara pagi sejuk, burung-burung berkicau, dan kolam kecil di ujung taman memantulkan cahaya matahari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh. Ternyata Adrian, pria muda berjas putih dari pesta semalam. Hari ini ia tidak lagi memakai jas, hanya kemeja kasual yang digulung di bagian lengan. "Kamu sudah bangun," katanya dengan senyum tipis. "Gimana rasanya tidur di rumah sebesar ini?" Aku mengangkat bahu. Masih terasa asing. Dia melangkah mendekat. Matanya menatapku seolah mencoba membaca pikiranku. "Kamu tahu nggak, Alia? Dunia Papa Nadine itu keras. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa hancur sebelum sempat berdiri tegak." "Apa maksud kamu?" tanyaku. Dia hanya tersenyum samar, lalu menatap kolam. "Kamu akan ngerti nanti. Oh ya, hati-hati sama Nadine. Dia nggak suka kalau ada orang baru yang menarik perhatian papanya." Kalimat itu membuatku bergidik. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh,
Adrian sudah berbalik dan masuk rumah. Siang harinya, Pak Arman memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar, dengan rak buku yang penuh dan aroma kayu tua yang khas. Ia memintaku duduk. "Alia," katanya sambil membuka sebuah map coklat. "Aku ingin kamu ikut aku ke sebuah acara amal minggu depan. Akan ada banyak tamu penting, tapi ini berbeda dari pesta kemarin." Aku mengangguk, meski hatiku mulai gelisah. "Kenapa aku yang diajak, Pak?" Pak Arman menatapku, seolah mempertimbangkan jawabannya. "Karena kamu mewakili sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada mereka. Sesuatu yang mereka lupa, bahwa setiap orang punya potensi, tak peduli dari mana asalnya." Jawaban itu membuatku terharu, tapi juga semakin banyak pertanyaan di kepalaku. Malamnya, saat aku hendak tidur, seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku membuka pintu, dan ternyata Nadine berdiri di sana dengan gaun tidur satin biru muda. "Boleh aku masuk?" tanyanya. Aku mengangguk, meski agak terkejut. Nadine jarang sekali bicara padaku dengan nada ramah. Dia duduk di kursi dekat jendela. "Alia, aku cuma mau kasih tahu, aku nggak punya masalah pribadi sama kamu. Tapi dunia ini nggak seperti panti asuhan. Di sini, orang akan mengukur kamu dari penampilan, uang, dan koneksi. Kalau kamu nggak punya itu semua, kamu cuma akan jadi tontonan." Aku menatapnya, mencoba memahami maksud sebenarnya. "Maksud kamu, aku harus pergi?" Dia tersenyum tipis. "Bukan harus, tapi sebaiknya, sebelum semuanya jadi rumit." Tanpa menunggu jawabanku, Nadine berdiri dan keluar. Aku terdiam lama, memikirkan kata-katanya. Keesokan paginya, saat sarapan, aku melihat berita di TV ruang makan. Ada liputan tentang pesta semalam. Dan, di salah satu potongan gambar, aku terlihat jelas sedang berdiri di panggung. Judulnya, "Gadis Misterius di Pesta Elit. Siapa dia?" Aku merasa perutku mengeras. Nadine melirik layar TV, lalu menatapku dengan senyum yang sulit dibaca. "Selamat, Alia. Sekarang semua orang ingin tahu siapa kamu." Aku tidak tahu apakah itu ucapan tulus atau sindiran. Tapi satu hal pasti, kehadiranku di pesta itu telah memulai sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan. Sore itu, saat aku sedang membaca di taman belakang, seorang pelayan datang membawakan surat. "Untuk Nona Alia," katanya. Aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat. "Hati-hati, ada yang ingin kamu hilang sebelum minggu depan." Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alamat. Hanya tulisan tangan yang rapi tapi terasa dingin. Aku memandang sekeliling taman. Tiba-tiba merasa diawasi. Siapa yang mengirim surat ini? Dan kenapa terasa seperti ancaman? Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Surat misterius yang kuterima sore tadi masih tergambar jelas di pikiranku. Kata-kata itu seperti terpatri di kepala. "Ada yang ingin kamu hilang sebelum minggu depan." Siapa yang mengirimnya? Apakah ancaman itu hanya gertakan? Atau benar-benar ada orang yang ingin menyingkirkanku? Aku terbaring sambil menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara detik jam. Di luar, angin malam bertiup, membuat tirai putih bergoyang pelan. Perasaan diawasi itu kembali datang, dingin, menusuk, membuatku merapatkan selimut. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu. Setelah memastikan rumah cukup sepi, Pak Arman sudah berangkat ke kantor dan Nadine masih di kamar. Aku kembali ke taman belakang, tempat surat itu diserahkan padaku kemarin. Aku memperhatikan sekeliling. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tapi ketika aku berjalan mendekati pagar tinggi di sisi timur, aku menemukan sesuatu. Jejak sepatu di tanah yang agak becek. Ukurannya besar, dan arahnya menjauh dari pagar, seolah ada orang yang memanjat keluar dari sana. Tanganku gemetar saat menyentuh tanah lembab itu. Siapapun yang meninggalkan jejak itu, dia cukup nekat untuk masuk rumah besar ini tanpa ketahuan. Siang harinya, aku memutuskan untuk bertanya pada Adrian. Entah kenapa, aku merasa dia orang yang cukup bisa dipercaya. Aku menunggunya di teras depan,
Dan benar saja, sekitar pukul 2, mobil hitamnya masuk ke halaman. Dia turun, sedikit terkejut melihatku sudah berdiri di sana. "Kamu nyari aku?" tanyanya. Aku dapat surat. Isinya ancaman. Jawabku, suaraku nyaris berbisik. Tatapan matanya langsung berubah serius. "Tunjukkan." Aku memberikan surat itu dari dalam tas. Adrian membaca cepat, lalu menghela napas panjang. "Ini bukan main-main, Alia. Dunia Papa Nadine memang penuh orang yang ingin menjatuhkan satu sama lain. Dan kamu, entah sadar atau tidak, sekarang jadi bagian dari permainan itu." "Apa maksud kamu, permainan?" tanyaku. Dia menatapku lama. "Kamu pikir kenapa Papa Nadine mengajak kamu ke pesta itu? Itu bukan cuma soal amal, Alia. Dia sedang menguji reaksi orang-orang. Dan ternyata, reaksinya cukup besar sampai ada yang merasa kamu ancaman." Malamnya, ketika aku sedang duduk di kamar sambil menatap keluar jendela, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di bawah lampu taman, ada sosok bayangan berdiri di dekat pagar timur, tempat aku menemukan jejak sepatu tadi pagi. Dia tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah rumah. Aku mematikan lampu kamar agar tidak terlihat, lalu mengintip dari balik tirai. Tapi ketika aku menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Keesokan paginya, suasana rumah berubah tegang. Nadine tampak gelisah saat sarapan. Sesekali menatap layar ponselnya dengan wajah kesal. "Ada masalah?" tanya Pak Arman. "Papa nggak lihat berita? Foto Alia ada di halaman depan salah satu portal gosip. Mereka bilang Papa sengaja membawa anak misterius untuk memancing perhatian media. Komentar-komentarnya nggak enak dibaca," jawab Nadine sambil mendorong ponselnya ke tengah meja. Aku menatap layar itu. Foto-fotoku di pesta memang jelas terlihat, tapi judul artikelnya membuat perutku mual. "Gadis tak dikenal curi perhatian di pesta keluarga elit, siapa sebenarnya dia?" Beberapa komentar memang jahat. Ada yang menuduhku peliharaan baru, Pak Arman. Ada yang bilang aku cuma ingin harta. Aku menggenggam sendok erat-erat, berusaha menahan emosi. Pak Arman menghela napas. "Alia, kamu nggak perlu baca komentar itu. Orang-orang bisa sangat kejam tanpa tahu kebenarannya." Tapi Nadine menatapku dengan senyum tipis. "Ya, tapi kadang, komentar itu ada benarnya." Ucapan itu seperti pisau. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Tapi Nadine sudah berdiri dan meninggalkan meja. Hari terus berjalan, dan menjelang sore, Pak Arman memanggilku ke ruang kerjanya lagi. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. "Alia," katanya pelan, "aku tahu ini akan terdengar aneh. Tapi, kamu harus mengenakan ini saat acara minggu depan." Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung perak dengan liontin berbentuk setengah bulan yang indah. Ukirannya halus, tampak mahal. Tapi yang membuatku tertegun adalah, aku pernah melihat kalung ini sebelumnya. Bertahun-tahun lalu, saat aku masih di panti asuhan, ada seorang wanita yang datang mengunjungi kami. Dia sempat berbicara sebentar denganku, lalu pergi. Dan aku ingat jelas, dia mengenakan kalung yang persis sama. Aku menatap Pak Arman. "Kenapa kalung ini ada pada Bapak?" Dia menatap balik, lalu berkata pelan, "Karena itu milik ibumu." Darahku seperti berhenti mengalir. "Ibu?" Tapi, aku bahkan gak tahu siapa dia. Pak Arman menghela napas. "Ada banyak hal yang belum kamu ketahui, Alia. Dan aku berjanji akan memberitahumu setelah acara itu. Tapi sampai saat itu, kamu harus berhati-hati. Sangat berhati-hati." Malam itu, pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apa hubungan Pak Arman dengan ibuku? Kenapa dia baru memberitahu sekarang? Dan kenapa harus menunggu sampai acara minggu depan? Tapi di balik semua pertanyaan itu, ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Perasaan bahwa aku sedang menjadi bagian dari sebuah cerita besar yang bisa mengubah seluruh hidupku. Dan entah kenapa, aku mulai takut mengetahui akhir dari cerita itu.
Hari-hari menjelang acara besar itu terasa berjalan lambat, tapi juga penuh tekanan. Setiap langkahku di rumah ini seperti diawasi oleh Nadine, oleh para pelayan, bahkan mungkin oleh seseorang di luar sana yang pernah berdiri di pagar timur. Kalung perak berbentuk setengah bulan pemberian Pak Arman kini selalu kusimpan di kotak kecil di laci meja. Setiap kali melihatnya, rasa penasaran bercampur takut itu muncul lagi. Benarkah ini milik ibuku? Dan kalau iya, kenapa Pak Arman yang memilikinya? Malam acara akhirnya tiba. Rumah besar Pak Arman berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu gantung kristal di ruang utama memantulkan kilau emas. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, dan aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan mewah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru tua sederhana yang dipilihkan oleh seorang penata busana. Hijabku kususun rapi, dan di leherku, kalung setengah bulan itu terpasang. Rasanya berat, bukan karena bobotnya, tapi karena beban rahasia yang seolah ikut tergantung di sana. Ketika aku turun ke aula, semua mata seakan menoleh ke arahku. Bukan hanya karena penampilanku yang rapi, tapi mungkin karena banyak dari mereka sudah membaca berita-berita gosip tentang gadis misterius ini. Aku berusaha berjalan dengan tenang, menahan getaran di lutut. Pak Arman menyambutku dengan senyum tipis. Ingat, Alia, malam ini, apapun yang terjadi, kamu harus tetap di sini sampai aku memanggilmu ke panggung. Aku mengangguk, walau dada terasa sesak. Di sisi lain ruangan, aku melihat Nadine dengan gaun merah menyala. Dia tersenyum, senyum yang entah kenapa membuatku merasa seperti dikelilingi duri. Dia berbisik pada salah satu temannya sambil melirik ke arahku. Lalu mereka tertawa pelan. Acara berjalan dengan lancar pada awalnya. Musik mengiringi tamu-tamu yang berbaur, berdansa, dan berbicara. Aku memilih berdiri di dekat meja minuman, mencoba menghindari pusat perhatian. Tapi entah kenapa, aku merasa ada mata yang terus mengikutiku. Ketika aku menoleh, aku melihatnya. Sosok itu, lelaki berjas hitam dengan tatapan tajam, berdiri di pojok ruangan, setengah tersembunyi di balik pilar. Aku mengenal bentuk tubuhnya. Dialah yang kulihat di pagar timur malam itu. Degupan jantungku meningkat. Aku menelan ludah, lalu berpura-pura mengambil gelas jus. Tapi saat aku kembali mengangkat pandangan, dia sudah menghilang di antara kerumunan. Sesi utama acara pun dimulai. Pak Arman naik ke panggung, berdiri di bawah sorotan lampu. Semua orang hening. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Suaranya terdengar tegas. Acara ini bukan hanya untuk merayakan keberhasilan bisnis, tapi juga untuk memperkenalkan seseorang yang sangat berarti bagi saya. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku tahu, ini momen yang dimaksud Pak Arman. Saatnya aku maju. Tapi sebelum dia memanggilku, tiba-tiba lampu aula berkelip, musik berhenti, dan dari pintu samping, seseorang berjalan cepat ke arah panggung. Itu Nadine. "Papa!" serunya lantang, menghentikan langkah Pak Arman. "Sebelum Papa mempermalukan keluarga ini di depan semua orang, aku harus mengatakan sesuatu." Suasana ruangan langsung tegang. Tamu-tamu saling berbisik. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. "Nadine," tegur Pak Arman, tapi dia mengabaikannya. Dia menoleh ke arahku. "Kalian semua ingin tahu siapa dia?" katanya, menunjuk ke arahku. "Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya gadis panti asuhan yang tiba-tiba dibawa Papa ke sini. Dan kalian tahu apa? Dia mungkin hanya datang untuk harta Papa." Beberapa tamu mulai mengeluarkan suara terkejut. Aku merasa pipiku panas, bukan karena malu, tapi karena amarah yang menekan. Pak Arman berdiri kaku. "Cukup, Nadine," katanya tegas. "Kamu tidak tahu kebenarannya." Nadine tertawa pendek. "Kalau memang ada kebenaran yang lebih besar, kenapa Papa tidak pernah bilang? Atau apa Papa sengaja menyembunyikannya dari Mama sebelum dia meninggal?" Kata-kata itu seperti peluru. Suasana ruangan semakin mencekam. Semua mata kini tertuju pada Pak Arman. Tapi sebelum dia sempat berbicara,
Lelaki berjas hitam yang kulihat sebelumnya melangkah ke depan. Dia naik ke panggung tanpa diundang. Beberapa petugas keamanan mencoba menghentikannya, tapi dia mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu, sebuah foto lusuh. Foto itu dari jarak jauh terlihat seperti potret seorang wanita muda, dengan kalung setengah bulan yang sama persis di lehernya. Aku menahan napas. Itu, ibuku? Pak Arman, suara lelaki itu berat. Anda pikir Anda bisa menyembunyikan ini selamanya? Gadis ini, dia menunjuk ke arahku, punya hak untuk tahu kebenaran. Dan saya di sini untuk memastikan semua orang mendengarnya. Beberapa tamu bersorak, sebagian lainnya terdiam tegang. Nadine memandang ke arah lelaki itu dengan bingung, lalu ke arah ayahnya. Pak Arman menarik napas panjang. Alia, waktunya kamu tahu, dan waktunya semua orang tahu. Dia menoleh ke arah tamu undangan. Gadis ini adalah anak kandung saya. Seketika ruangan bergemuruh. Kamera ponsel berkilat-kilat. Nadine melangkah mundur. Wajahnya pucat. Aku sendiri terpaku. Kata-kata itu bergema di kepalaku, menembus segala kebingungan dan pertanyaan yang selama ini kupendam. Anak kandung? Jadi, selama ini, aku bukan hanya tamu di rumah ini. Aku adalah bagian dari keluarga ini. Tapi sebelum aku bisa bertanya, suara teriakan dari belakang aula memecah suasana. Bohong! Dia tidak akan pernah jadi bagian dari keluarga ini. Seorang wanita bergaun hitam melangkah maju dengan langkah cepat. Wajahnya penuh amarah. Dan di belakangnya, dua pria bertubuh besar mengikuti. Aku mengenalnya. Dia salah satu pengusaha yang sempat berbicara dingin pada Pak Arman di pesta pertama. Dan dari tatapannya, aku tahu, malam ini belum berakhir. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening, seolah waktu berhenti. Semua mata tertuju pada wanita bergaun hitam yang baru saja masuk. Gaun panjangnya terbuat dari satin hitam pekat yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. Wajahnya cantik namun penuh ketegasan, dengan sorot mata tajam yang menembus. Sepasang pengawal tegap mengikutinya, membuat semua tamu pesta menelan ludah. Pak Arman terlihat pucat. Laras. Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum miring. Sudah lama, Arman. Ternyata aku tak salah datang malam ini. Alia menatap mereka bergantian, kebingungan. Siapa dia? Bisiknya pada Nadine. Namun Nadine hanya diam. Wajahnya juga diliputi kecemasan. Laras melangkah maju. Hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan ritme yang membuat jantung Alia ikut berdegup cepat. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, ujarnya sambil menatap tajam Alia. Berbicara yang jelas, Laras. Pak Arman membalas. Nada suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum, lalu menoleh ke arah para tamu. Baiklah. Mari kita buka semua rahasia di sini. Toh, semua orang sudah ingin tahu kenapa pesta ini begitu tegang. Ia mengeluarkan sebuah amplop besar dari tas tangannya, lalu menyerahkannya kepada pembawa acara yang tampak gugup. Buka, biar semua lihat. Amplop itu berisi beberapa dokumen dan foto lama. Saat foto-foto itu diproyeksikan ke layar besar di sudut ruangan, terdengar desahan kaget dari para tamu. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda, yang sangat mirip Alia, berdiri di samping Pak Arman, dengan kalung perak berbentuk setengah bulan menggantung di lehernya. Alia menatap lekat-lekat. Itu, Ibu? Suaranya bergetar. Laras mengangguk, lalu menatap Alia penuh arti. Benar, dia ibumu, dan dia juga adalah adik kandungku. Ruangan mendadak ramai dengan bisik-bisik. Jadi kau... Alia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Laras tersenyum dingin. Aku bibimu, tapi aku bukan datang untuk berpelukan manis. Aku datang untuk menagih janji. Pak Arman mencoba menenangkan situasi. Laras, ini bukan tempatnya. Tempatnya justru di sini. Potong Laras dengan suara lantang. Semua harus tahu. Arman, kau janji padaku akan menjaga adikku dan anaknya. Tapi nyatanya, anak itu kau buang ke panti asuhan, dan adikku meninggal sendirian.
Suasana pesta makin panas. Nadine menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Sementara Alia berdiri membeku. Aku tidak pernah membuangnya. Pak Arman membela diri. Aku dipaksa oleh keluargaku. Mereka menganggap anak dari hubungan kami memalukan. Kau bisa melawan, bentak Laras. Tapi kau memilih menyerah. Dan anak ini, Laras menatap Alia, suaranya melembut sedikit. Kau biarkan tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Alia menunduk. Air matanya jatuh. Selama ini ia selalu bertanya-tanya mengapa dirinya harus dibesarkan di panti. Malam ini, semua jawabannya datang sekaligus. Terlalu banyak, terlalu menyakitkan. Tiba-tiba Laras meraih tangan Alia. Alia, kau adalah keluarga. Dan sekarang, aku akan pastikan kau mendapatkan hakmu. Apa maksudnya? Tanya Alia lirih. Laras menoleh pada para tamu. Setengah dari perusahaan Arman ini, seharusnya milik ibumu. Dan karena dia sudah tiada, hak itu jatuh pada Alia. Aku punya semua dokumennya. Seseorang dari kerumunan bertanya. Jadi selama ini, Arman menyembunyikan pewaris sahnya. Pak Arman menutup wajahnya dengan tangan, seolah ingin menghilang. Nadine menangis pelan. Alia menatap semua orang, lalu kembali memandang Laras. Kalau semua ini benar, aku hanya ingin satu hal. Apa itu? Tanya Laras. Aku ingin kebenaran, tapi aku juga ingin kedamaian. Aku tidak mau balas dendam. Aku hanya mau hidupku jujur, tanpa kebohongan. Jawab Alia tegas. Para tamu terdiam. Kata-kata itu terdengar begitu tulus, membuat banyak orang terharu. Laras menarik napas panjang. Baiklah, tapi tetap saja, kau berhak atas semua yang telah diambil darimu. Pak Arman maju, suaranya parau. Alia, aku tahu aku tak pantas disebut ayah, tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku akan mengembalikan apa yang menjadi hakmu, dan aku akan mencoba menjadi ayah yang seharusnya. Alia menatapnya lama, lalu berkata pelan. Ayah yang baik tidak hanya memberi harta, tapi juga hati. Itu yang hilang selama ini. Suasana hening kembali. Musik pesta entah sejak kapan berhenti. Semua tamu menatap Alia, beberapa mengangguk pelan, seolah setuju dengan ucapannya. Laras menepuk bahu Alia. Keputusan ada di tanganmu. Kau kuat, lebih kuat dari yang pernah kukira. Alia mengusap air matanya, lalu berdiri lebih tegak. Kalau begitu, mulai malam ini, aku tidak akan lagi menjadi gadis panti yang tidak dikenal. Aku Alia, putri dari wanita hebat yang tak pernah menyerah, dan aku akan menghormatinya dengan menjalani hidup yang ia impikan untukku. Tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Beberapa tamu bahkan berdiri. Nadine mendekat dan memeluk Alia. Air matanya jatuh di bahu gadis itu. Maafkan aku. Selama ini aku salah menilaimu. Alia tersenyum tipis. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita belajar. Lampu ruangan terasa lebih hangat. Laras tersenyum bangga. Pak Arman mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, meski penuh luka, menjadi awal yang baru. Bukan hanya untuk Alia, tapi juga untuk keluarga yang hampir hancur karena rahasia yang terlalu lama disimpan. Hidup kadang membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi setiap luka, jika dihadapi dengan keberanian, akan membentuk kita menjadi lebih kuat. Terima kasih sudah mengikuti kisah Alia sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta atau status, melainkan oleh hati yang tulus dan sikap yang berani. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan, tulis komentarmu di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalamanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh hati berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, karena setiap hati punya cerita.